warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa mereka? Siapa mereka? Guru kita, betul. Kita doain, kita doakan semoga sehat, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah rezekinya, amin. Pada berangkat haji dan umroh, amin. Dan juga yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, segenap anak bangsa, awas jangan tambahin teh. Jelas. Semoga cita-citanya Allah kabulkan, amin. Ilmunya manfaat, amin. Yang mau kuliah tuntas jadi sarjana. Yang mau kerja dapat pekerjaan gajinya gede. Amin. Bisa berangkat haji umroh bareng semua orang tua, amin. Dan juga PPDB Dewan Torene di 2004 siswanya semakin maju, siswanya semakin banyak, amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni Ibu Desi Mulyasari selaku Kepala Sekolah SMP Dewantara, Ibu Ustazah Hajjah Rohmani Nawawi, juga Bapak Prawiyadinda dan semua guru-guru yang ada dan semua yang hadir, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum saya mulai, yang pegang HP-nya dimatiin, betul, supaya Isra Mi'rajnya dapat pahala, amin. Yang ngobrol kita doain, amin. Putus sama pacarnya, amin. Ayo sambil yang di belakang maju mengisi di sini, kita baca sholawat bareng-bareng agar Allah rontokkan dosa-dosa kita, amin. Diterima doa-doa kita, amin. Yuk semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk terakhir, ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Salawatullah alaika
ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Setuju? Nah, saya ceramah gak lama-lama. Sebelum saya lanjutin, ada anak kelas 5 SD namanya Najwa Latifah. Alhamdulillah sudah hafal Quran 5 juz. Nanti diawali akan memberikan kultum. Mudah-mudahan penampilannya baik, Kak Gorogi, amin. Nah, sini. Namanya Najwa Latifah. Jadi kalau geragi sedikit lagi belajar, izin sama Bu Guru ya. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman yang Najwa banggakan serta Bapak Ibu guru yang Najwa muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 632 Masehi di kota Madinah dalam usia 63 tahun. Lagi. Pada kesempatan ini, Najwa akan menyampaikan 12 tokoh dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan hari lahir dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rukun iman. Teman-teman, ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, beriman kepada Allah. Ada berapa nama-nama Allah? Ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Teman-teman, yuk baca bareng-bareng. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, dan selanjutnya. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Najwa nyanyiin ya, yuk bareng-bareng. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk,
Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, yang keempat kitab suci Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi orang yang telah membacanya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Ada berapa sifat-sifat Rasul? Ada 4. Sifat sidik itu benar. Bareng-bareng. Sifat sidik Itu benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Fatanah cerdas artinya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Teman-teman yang Najwa banggakan, serta Bapak Ibu guru yang Najwa muliakan. Yang kedua, rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji jika mampu, yang terakhir rukun ihsan. Teman-teman, Najwa punya bantu nih, jangan lupa cakepnya ya. Hari raya memasak ubi, nasi masak di daun jati, berakhlak mulia contohlah Nabi. Itulah kemuliaan yang sejati. Demikian pidato yang dapat Najwa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kasih bonus. Yang jawab bisa pertanyaan tadi yang Najwa pidatoin, saya kasih bonus 100.000. Nah, siap. Sebutkan 12 pokok ajaran Islam yang tadi Najwa sampaikan. Yang bisa maju 100.000 bonus. Rukun Islam, rukun iman. Malaikat jawab bego. Ada? Ayo 100.000 rupiah. Sebutkan tadi 12 pokok ajaran Islam yang Najwa sampaikan. Ada berapa tadi? 12. Yang pertama yang kedua yang ketiga jelas. Hitung sampai 5. Kalau nggak ada ganti pertanyaannya. 1, 2. Maju sini ya, silakan. Kasih mic-nya pegang. Mic-nya pegang. Bagi 2. Baik sini. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Alif Hidayatullah. Muhammad Alif Hidayatullah. Alif Hidayatullah. Unitnya? MPLB 4. MPLB 4. Kelasnya? Kelas 10. Kelas 10 wali kelasnya? Bu Nur Aini. Bu Nuraini. Tepuk tangan. Ya berarti dengerin nih ceramahnya nih. Dah, sebutin. Apa itu? Pertama? Yang pertama ada rukun iman ya. Rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6. 6. Yang Satu. pertama iman kepada Allah, Allah. malaikat, kitab, Rasul. terus satu hari kiamat, Hari kiamat. qada dan qadar. 6 qada dengan tepuk tangan. Baru 1. Betul. Rukun iman, rukun. Yang kedua rukun apa? Kedua ada rukun Islam. Rukun Islam 1. Yang pertama
pertama syahadat, Syahadat. kedua sholat, Sholat. tiga berpuasa, Puasa. empat berzakat, Zakat. yang kelima pergi haji jika mampu. Haji kalau mampu. Jelas? Sudah berapa? 11 kurang 1, 100. Kalau benar 100, salah nggak jadi deh. Apa yang terakhir? Yang terakhir ada rukun ihsan. Rukun ihsan, alhamdulillah. Nah, duduk. Alif traktir ini Alif. Kakak duduk. Nah nanti di tengah-tengah saya dakwah, saya sampaikan ada pertanyaan, saya siapin lagi di 100.000. Jelas ya? Nah jangan ngobrol ya, disimak baik. Baik, nah saya mulai. Boleh nyanyi nggak? Nyanyi dulu, bareng-bareng ya. Siap? Oke. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Nah, karena itu nggak boleh minum yang memabukkan, betul? Nggak boleh narkoba, betul? Nggak boleh intisari, nggak boleh topi, miring, nggak boleh arak, balik, nggak boleh cium. Alhamdulillah di sini mah nggak ada yang minum. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah yang pertama saya mau menyampaikan dulu sejarah singkat peristiwa Isra Mi'raj. Panas nggak apa-apa ya? Betul. Nah, Isra bersamaan dengan Mi'raj. Mi'raj bersamaan dengan Isra. Karena itu peristiwa Isra digabung penggunaannya menjadi Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina bersama malaikat Jibril alaihissalam dalam waktu yang amat singkat sepertiga malam dengan menaiki kendaraan yang namanya buruk. Yadau hafiru inda muntaha tarfihi, yang kecepatannya sama dengan kejapan mata atau melesat terbang secepat kilat. Ini yang namanya buruk. Nah ketika dalam perjalanan dari masjid ke masjid, malam itu di Masjidil Aqsa, para nabi sudah menunggu Nabi Muhammad SAW dan salat, dan Nabi Muhammad menjadi imam di antara mereka ini di Masjidil Aqsa. Sama ba'asalahu Adamu pamandunahu minal anbiya fa'ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal layla. Nah ini ketika perjalanan dari masjid ke artinya apa? Kalau kita memperingati Isra Mi'raj, berangkat dari rumah bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid. Bukan cuma kita istirahat lewat musola, tapi waktu istirahat juga kita masuk musola. Saya mau tanya, mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke musola apa dianterin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Mau ngaji apa diajiin? Mau tahlil apa ditahlilin? Mau doa apa didoain? Saya tanya semua, punya HP? Punya HP? Saya mau tanya, jangan ada dusta di antara kita. Jelas?
Ayo, kalau bangun tidur yang dipegang pertama kali Al-Quran apa HP? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana pegang HP sama megang Al-Quran? Kalau udah mati pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter jawabnya. Nah, ini yang namanya perjalanan dari masjid ke masjid. Jangan waktu hidup gak pernah masuk masjid, udah mati baru pengen masuk. Nah, kemudian yang kedua namanya Isra. Kemudian yang kedua Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa, alam bumi, alam bawah, naik ke alam langit, alam atas, melalui beberapa tingkatan sampai langit yang pertama, sampai langit yang ketujuh. Di langit yang pertama, dengar ini nanti pertanyaannya nih. Di langit yang pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihis. Di langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Nabi menuju yang namanya Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu Nabi menuju Sidratul Muntaha, tahta Allah, singgasana Allah, hingga menerima wahyu, salat 5 waktu sehari dalam semua. Artinya apa? Bicara salat, bicara Isra Mi'raj, artinya bicara tentang salat. Dan saya mau tanya dulu, angkat tangan yang tadi salat subuh. Alhamdulillah. Coba yang laki-laki, yang cowok angkat tangan yang tadi gak sholat subuh. Angkat tangan yang tadi gak sholat subuh. Semuanya sholat. Alhamdulillah. Dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini sesuai tema yang telah ditulis, yakni membangun generasi muda yang islami melalui spiritual dan budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan di sini semuanya siswanya soleh dan soleha, amin. Siswanya baik semua, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini saya bicara tentang salat. Dalam surat Al-Hajj ayat 47, surat apa? Al-Hajj ayat 47. Di sana dijelaskan satu hari, satu kali orang gak sholat, maka diancam 1 hari di neraka. Renung ini, 1 kali orang gak sholat, maka 1 hari berada di neraka. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang kagak sholat, Johor kagak, Isya kagak, subuh kagak, maghrib, maka 5 waktu berarti 5000 tahun. Orang yang tidak sholat sehari semalam, maka akan berada di neraka, dibakar api neraka sebanyak 5000 tahun kalau tidak sholat. Karena itu Nah, kemudian perlu kita ketahui yang namanya iblis ini selalu berusaha agar manusia meninggalkan sholat, agar manusia tidak mengerjakan sholat. Karena iblis tahu as-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul khair, bahwa sholat itu adalah kuncinya surga. Salat kuncinya salat kuncinya Kita punya motor, motornya motor kita
yang beli kita, ada bensinnya. Kalau tidak ada kuncinya, bisa nggak motornya jalan? Betul. Kita punya rumah, rumahnya punya kita, ada pintunya, tapi nggak ada kuncinya, bisa nggak masuk ke rumah? Nah, kuncinya surga adalah karena itu pentingnya kita Nah, perlu kita ketahui, sepanas-panasnya api di dunia, sepanas-panasnya api di dunia itu yang warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa? Yang kebiru-biruan. Saya mau tanya, kalau ada rumah kebakaran warnanya masih merah apa biru? Merah. Kalau ada hutan kebakaran warnanya masih merah apa biru? Merah. Kalau ada anak pramuka bakar api unggun warnanya masih merah atau biru? Nah, sepanasnya api di dunia yang warnanya kebiru-biruan, sementara panasnya api neraka yang adalah 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Berapa? 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Ini yang namanya api neraka. Nah, kemudian di neraka nanti Allah akan kasih orang makan buah, namanya buah zakum, lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka perutnya akan hancur berantakan. Di neraka nanti orang di neraka dikasih air minum, namanya hamim. Apabila diminum itu air yang sangat mendidih, maka ususnya akan hancur berantakan. Karena itu jangan meninggalkan salat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebagai uraian penutup, jadi bicara Isra Mi'raj bicara tentang salat. Nah, Nabi bersabda, awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal manusia yang pertama kali nanti dihisab di kuburannya, dihisab di padang mahsyar di hari kiamat adalah fa in saluhat sairu amalihi. Apabila dia mengerjakan salat zuhurnya, maghribnya, isanya, subuhnya, maka amal-amal yang lain Allah terima. Wa in fasadat sairu amalihi. Apabila dia tidak mengerjakan salat, maka seluruh amal-amal ibadah yang lain Allah tidak terima. Karena itu salat dulu baru sedekah, salat dulu baru kita membaca Al-Qur'an, salat dulu baru kita patokannya adalah Nah, penutup, ada hikmah yang ingin saya sampaikan dalam dunia pendidikan Dewantara ini. Salat itu waktu zuhur dikerjakan di waktu zuhur, betul. Salat asar dikerjakan di waktu asar. Salat maghrib dikerjakan di waktu maghrib. Salat subuh dikerjakan di waktu, betul. Kecuali kita musafir dalam perjalanan. Nah, dari konteks ini satu saja hikmah yang saya sampaikan, bahwa salat menjadikan kita orang yang disiplin, betul. Disiplin kunci keberhasilan. Pelajar yang disiplin adalah pelajar yang berhasil. Mudah-mudahan kita disiplin, pelajar yang berhasil, amin. Ayo kita belajar sama ayam. Kenal ayam nggak? Kenal ayam nggak? Kenal. Saya mau tanya dulu, mau makan ayam bareng ayam apa sama ayam? Mau makan ayam bareng ayam apa sama ayam? Makan ayam, bukan bareng ayam. Yuk kita ngaji sama ayam sebagai uraian penutup. Coba, orang yang punya ayam, pagi-pagi ayam udah bangun belum? Setengah 4 udah bangun belum? Jam 4 ayam udah bangun belum? Setengah 5 ayam udah kukurium belum? Betul.
Yang punya ayam nyuruh nggak ayamnya bangun? Yang punya ayam nyuruh bangun pagi nggak tuh ayamnya? Betul. Tapi ayam pagi-pagi sudah bangun. Kemudian setelah dia bangun pagi-pagi, ayam pergi nggak cari makan? Betul. Apa disuruh sama yang punya ayam? Kemudian sore ayam pulang ke rumah masuk kandang. Disuruh pulang nggak? Disuruh masuk kandang nggak? Tapi ayam punya sifat disiplin. Nah, saya mau tanya, ada nggak ayam yang bangunnya kesiangan? Hei, ada nggak ayam yang bangunnya kesiangan? Ada ayam yang sakit. Ayam yang sakit. Nah, artinya apa? Kalau di SMK, di SMP, kalau di farmasi, ini masuknya jam 6:30, maka 6:30 udah ada di dan perlu kita ketahui, kalau udah masuk di kelas gurunya bikin happy, gurunya bikin senang, gurunya bikin bahagia. Kalau udah di kelas, dua yang dipegang, satu buku, satu pul. Yang dipegang apa? Satu buku, satu pul. Satu buku, satu pul. HP-nya disimpan, HP-nya ditaruh. Jangan guru lagi ngajar, guru jelasin, HP dipegang. Jangan guru lagi nyata di papan tulis, siswanya sibuk dengan HP. Tapi bukan Dewantoro, bukan. Di sini mah alhamdulillah siswanya baik semua, amin Allahumma. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai uraian penutup karena udah siang. Nah, saya mau ngajak nyanyi nih. Saya pernah tampil bareng sama Bang Haji Romai Rama di Alam Sutra. Nah, kurnya ada dua macam. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Oke, kita tes latihan yang pertama. Kalau tangan saya jatuh, oke, ini yang pertama. Yang kedua, wiridnya huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? Ada 5. Apa-apanya gini? Hu, ha, hu. Bisa? Oke, yuk latihan yang pertama. Udah siap? Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Nah, kita mulai. Yang kagak nyanyi, yang punya pacar, amin, putus sama pacarnya. Yang belum punya pacar nggak nyanyi, jodohnya jauh. Saya udah siap? Oke. Kalau rajin mengaji, kurang kompak. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang betul, benar. Coba ada sore tak rame di sini, tapi besok Sabtu di Jis. Betul. Kalau ada hiburan rame, saya mau tanya, sholat mahal apa murah? Yang namanya ngaji mahal apa murah? Urusan ke surga, jangankan orang nggak diundang aja belum tentu datang. Ini WA ada nggak WA di wali kelas? Ada nggak grup siswa? Besok jangan lupa Isra Mi'raj ya, betul. Bajunya muslim ya, bebas ya. Nah, ini jalan yang ke surga, murah harganya, tapi banyak yang oke. Oke, kita lanjutin. Sudah siap?
Yuk, jalan yang ke neraka mahal nggak? Mahal nggak? Yuk kita mulai. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Kalau suka bolos sekolah, bodoh akibatnya. Belajar yang bodoh tak akan naik kelas. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Kalau nanti ada siswa-siswi Dewan Toro masuk surga. Kalau nanti ada siswa-siswi Dewan Toro masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada OSIS Dewan Toro masuk, Allah, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sebagai bonus ya, ada 100.000 nih. Mau siap nggak? Siap. Masih siap nggak? Siap. Nah, pertanyaannya, yang gampang apa yang susah ya? Yang susah apa yang gampang? Bagi dua aja ya. Satu buat perempuan, satu buat lakinya. Siswa dengan siswi. Oke, yang perempuan dulu, yang siswinya. Pertanyaannya adalah, coba pertanyaannya. Dihafalin nih, dihafalin. Coba mana yang lebih kuat otaknya. Pertanyaannya lihatin, hafalin ya. Coba TK. Taat kedua orang tua. SD. Sholat duha. SMP. Sholat malam pertahankan. SMA. Selalu membaca Al-Quran. SMK. Apa SMK? Suka mendengarkan kultum. SMK. Suka mendengarkan kultum. S1. Sedekah. S2. Suka silaturahmi. S3. Selalu sholat subuh. Apal? Apal? Nggak apal. Saya ulang lagi ya. Nah, bareng ambil aja semuanya ya. 100.000 nih. Saya ulang lagi ya. Siap? Apalin. Biar guru tahu nih mana yang otaknya cepet ngapalin nih. Nah, oke. TK. Taat kedua orang tua. SD. Sholat duha. SMP. Sholat malam pertahankan. SMA. Selalu membaca Al-Quran. SMK. Suka mendengarkan kultum. S1. Sedekah. S2. Suka silaturahmi. S3. Selalu sholat subuh. Nah, ada yang mau dawang? Yang bisa 100.000. Ya, maju sini. Coba duluan. Ini. Coba. Bagi dua sini. Dua orang. Mic-nya mana mic-nya? Ya. Tepuk tangan. Ya, abang namanya siapa? Ya pegang. Adam Sumantri kelas berapa?
Kelas 12 12. Jurusan apa? multimedia. Wali kelas siapa? Bu Hilda. Bu Hilda, bagi-bagi Bu Hilda ya. Ntar aja dulu. Ya selanjutnya, Cuk Neng. Namanya siapa? Diani Rohmi Diani Rahmi. dari AKL. AKL, wali kelasnya? Farizal. Pak Farizal. Marisa. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Siapa dulu? Aku dulu. Boleh lah. TK. Ya, coba saya sebutin. TK, Taat kedua orang tua. SD. Deketin. Begini. Salat duha. Dua, TK, Taat kedua orang tua. SD, Salat duha. SMP, Salat malam pertahankan. SMA, Suka membaca Al-Quran. SMK, Suka mendengarkan kultum. yes, SI, S1, Sedekah. S2, Suka silaturahmi. S3, Suka sholat subuh. Selalu sholat subuh. tepuk tangan. Nah, oke, sekarang kasih abangnya nih. Bapak yang cari duit, ibu yang tukang ngabisin duit. Oke, TK, Taat kepada kedua orang tua. SD, Sholat duha. SMP, Sholat malam dipertahankan. SMA, Selalu membaca Al-Quran. SMK, Selalu mendengarkan kultum. S1, Sedekah. S2, selalu suka main ke rumah, suka sih. Suka silaturahmi. S3, Selalu sholat subuh. alhamdulillah, tepuk tangan. Nah, bagi-bagi ya. Ini 50. Ini 50. Ya, ini saja yang Pak Selamat. Terima kasih. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada doa ditutup. Jangan bubar dulu sebelum ditutup dengan doa. Jelas? Paham? Nah, demikian yang dapat Pak Selamat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya, doa dulu ya. Pencetin. Belum. Mati nih. Itu nggak ada jaga keamanan, Cok.